Oke, halo tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang akan menyimak video ini. Jadi, video ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada teman-teman gimana cara menghitung cooling load menggunakan metode RTS, Radian Time Series. Untuk pertama-tama ada beberapa hal yang teman-teman perlu siapkan nih. Pertama, teman-teman harus punya buku Astray Handbook, teman harus bisa akses internet, Sun Calculation, suncale.org, kemudian ada eh, suhu harian. Bisa akses di website ini ya. Untuk pertama-tama, eh, disclaimer dulu ya, mungkin buat juga jaga. Jadi video ini itu dibuat bertujuan untuk memudahkan teman-teman untuk mengerjakan praktikum, khususnya penghawaan buatan. Jadi eh, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan gitu. Rujukannya tetap ke Astra Handbook. Untuk nilai-nilai yang ada pada spreadsheet ini, itu sebenarnya juga ada hal-hal yang nilainya itu kita ganti gitu, tidak sesuai dengan yang plug di Asrai karena mungkin terlalu rumit gitu. Jadi kayak kita mencari data-data yang sekiranya senilai dengan perhitungan yang di Asrai yang rumit tadi. Kurang lebih gitu ya disclaimer-nya ya. Oke, kita bisa mulai. Jadi apa itu cooling load? Cooling load atau beban pendinginan. Jadi kurang lebih bahasa sederhananya itu adalah beban kan ruangan tuh akan terjadi aliran panas kan. Nah, aliran tersebut itu tuh masuk yang keluar ke ruangan, itu perlu dikeluarkan kembali. Nah, kalian tuh ngukur berapa eh, beban yang perlu dikeluarkan dari ruangan itu. Kurang lebih kayak seperti itu. Nah, metode yang kita gunain namanya RTS, Radian Time Series. Kita langsung masuk ke spreadsheet-nya aja ya. Jadi spreadsheet ini didesain untuk praktikum ya, khusus praktikum. Jadi ada beberapa hal yang diganti tadi. Jadi nggak bisa buat FP. Ya kan kalau misal mau buat FP dan sebagainya, ya kalian harus perlu sesuaikan sesuai yang ada di Asrai gitu. Yang pertama ada halaman informasi atau sheet informasi. Jadi di sini tuh kelihatan ada warna krem. Ini warna krem itu yang kalian bisa edit gitu. Yang pertama kalian harus tentuin tuh set point atau suhu ruangan yang ingin kalian capai. Kalau menurut di Astra itu suhunya sekitar 22 sampai 24. Nah, saya ngambilnya yang 24 Celcius. Kemudian ada order air. Nah, kita kan kemarin nggak sempat kan ngukur 24 jam. Jadi bisa cek di sini. Nah, di sini tuh nanti ada suhu-suhunya. Mana? Nah, itu kalian bisa cek tuh suhu-suhunya mulai jam apa namanya? Jam 7 pagi sampai jam 23 kayak gini. Nah, sayangnya yang jam 1 sampai jam 6 sama yang jam 24 itu nggak ada. Jadi yang jam 1 sampai 6 sementara saya ngambilnya yang dari jam 7. Terus yang jam 24 saya ngambilnya dari yang jam 23. Karena ya tadi kita kan keterbatasan waktu. Jadi eh, sebagai tutorial aja nilainya seperti itu. Nanti buat teman-teman kalau misal pun punya data yang lebih baik atau bahkan lebih baik lagi dari BMKG yang punya 24 jam, itu lebih baik dicantumkan daripada yang pakai ini. Kalau lebih gitu ya. Setelah kalian masukkan, udah kalian bisa hitung ini eh, insiden total iradian. Dan itu kalian dapatnya dari mana? Dari sini. Sun calculation, sun kill. Dan di sini tuh kalian bisa setting tuh lokasi kalian di mana, tanggalnya berapa. Terus di sini waktunya juga bisa digeser. Nah, nanti di sini kelihatan nggak ada iradian. Nah, ini nol karena masih nol tengah malam. Kita geser, masih nol. Nanti mulai pagi kelihatan naik angka. Ya, itu kalian dapat tuh angkanya di tiap jam kalian nanti masukkan ke sini. Nah, kalau udah ya sudah, berarti untuk halaman informasi udah terpenuhi gitu.
Kemudian kita lanjut ke apa sih yang perlu dihitung gitu. Nanti ada beberapa, ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Jadi internal heat gain sama external heat gain. Yang internal tuh dari beban yang dari internal. Misalnya di sini ada OLEM, okupan, lightning, equipment sama motor. Ya, oke, kita mulai hitung dulu yang internal. Jadi di internal tuh ada beberapa beban ya, ada beban orang, beban motor, beban lightning pencahayaan sama beban peralatan. Kita ke yang beban orang dulu. Jadi kan di dalam satu kelas sendiri itu ada beberapa orang yang maksudnya di dalam kelas kan ada jumlahnya ada beberapa orang. Nah, orang-orang itu ternyata itu juga memunculkan beban beban gitu, beban panas gitu. Kemudian kalian hitung dulu satu kelas misal 20 orang, kalian catat di sini 20. Nah, kenapa di sini nol? Karena kelas baru dibuka jam 8. Kan tadi asumsi kerjanya jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi di sini baru jam 8 ini ada. Terus sampai jam 4. Ini kalian nolin yang ya. Terus ada sensible heat gain sama latent heat gain. Nah, itu kalian dapatnya dari mana? Kalian cek di bawah sini. Di buku Astray di chapter 18 tabel 1 itu kelihatan tuh sensibel sama latentnya berapa. 45 satu sama 55 dengan yang kita pilih itu aktivitasnya duduk dengan pencahayaan yang tinggi gitu. Ya kan bisa sesuai kebutuhan yang kalian butuhkan, ruangan itu butuhnya buat apa. Ya kan tinggal masukin, udah yang krem aja, yang nggak krem udah kalian nggak perlu masukin karena udah kalkulasi itu. Kemudian ada namanya radiatif sama convective fraction. Nah itu kalian bisa dapat nilainya dari sini, dari tabel 14 chapter 18. Karena tujuannya itu untuk occupant itu radiatifnya 0,6 sama konvektifnya itu 0,4. Ya kalian masukkan. Nah, nilai ini kalau dijumlahkan tuh selalu satu. Jadi ini berhubungan. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya nanti kalian cari sendiri ya. Karena video ini tujuan utamanya itu buat kalian tahu gitu. Caranya ngisi Excel-nya gitu. Oke, kemudian ada beban motor. Di sini kosong karena nggak ada beban motor pasti di situ. Kemudian ada beban pencahayaan. Nah, di sini kan bisa isi itu. Beban pencahayaan tuh eh, beban yang diakibatkan oleh lampu. Ke bawah dulu kita cek. Ada persamaannya. Q sama dengan 3,41 kali daya kali FUL kali FSA. Nah, itu kalian cek dulu. Total light-nya itu berarti light cahayanya. Nah, itu kalian bisa milih misal 9 watt kan. 9, 9. Kemudian untuk nilai FU-nya itu atau light use factor itu nilainya kalau di sini di Astra itu satu kalau yang dijual di toko-toko itu. Kemudian untuk nilai namanya FSA-nya itu kemarin ada balance-nya berarti data taruh tuh 1,3. Dan ini menyesuaikan ya teman-teman. Maksudnya sesuai lampu yang kalian gunain. Kemudian untuk apa namanya? Untuk radiatif sama konvektifnya juga kalian bisa cari di sini. Kalian cari yang sesuai dengan lampu kalian. Ini misal ngambilnya yang ini 0,4 sampai 0,56, ngambil yang tengah berarti 0,48. Terus ini sisanya tentu 1 min ini 1 0,48 kayak gitu. Berarti beban lampu udah, kemudian ke beban peralatan. Jadi peralatan itu juga menimbulkan panas ya. Salah satunya itu proyektor. Jadi sini rumusnya gimana? Ada ini. Mirip sih rumusnya. I input kali FU kali FR. FR-nya gimana? Kalian bisa cek di tabel 5B, 5C sama 5D. Ini. Kelihatan kan? Nah, nanti kalau misal di tabel ini nggak ada, kalian bisa isi FU-FR-nya itu satu. Terus kemudian ada lagi yang di situ key inputnya itu dari nameplate power. Nah, kompresor itu 3,4. Ya, masukin aja. Terus F-nya berapa, F-nya berapa kali itu jumlah sama barang-barang lain ketemu. Nah, di sini berapa tuh radiatif sama convectionnya ada di sini ada 0,1 sampai 0,9. Tadi ngambilnya 0,1. Jadi kayak gini. Udah. Nah, itu untuk beban peralatan. Untuk beban lightning, beban motor sama beban orang. Ya, kamu udah dapat
nilai bebannya. Nanti kalian bisa cek hasilnya di sini ya, di resume. Di sini nanti kelihatan. Terus kemudian eh, untuk yang masuk dinding. Jadi untuk yang masuk dinding sendiri itu ada dua jenisnya. Ada yang beban karena perbedaan suhu, ada yang karena kena matahari. Yang kena nggak kena matahari tadi karena perbedaan suhu, karena nggak kena matahari. Misal kayak ruangannya bersebelahan sama ruangan lain. Itu kita sebut sebagai partisi selanjutnya. Nah, jadi di sini di wall itu ada dua perhitungan nanti. Yang pertama itu untuk apa namanya? Yang pertama itu untuk yang partisi, yang kedua kebalik, yang pertama untuk yang kena matahari langsung, yang kedua kena partisi. Tadi kan kalian udah masukin ya. Di sini jangan heran ada kayak angka-angka aneh gitu. Itu sebenarnya udah kalian masukin tadi di informasi. Nanti kalian di sini ada rumusnya itu sebenarnya dasar. Kita tahu sendiri yang kayak rumus U kali A kali delta T. Cuma bedanya kalau di RTS itu ada variabel baru. Misal T-nya itu pakai soil air temperature misal. Terus ada namanya conduction time factor. Jadi kayak faktor pengkali. Jadi suhunya kan, sorry, beban panasnya itu tiap waktu, misal jam 1 sampai jam 8 pagi kan tentu beda. Nah itu ada pengkalinya, namanya conduction time factor. Nah, itu nanti kalian bisa masukin juga. Dan nilainya itu pertama yang ini udah kelihatan ya. Nilainya misal nilai cara soil, soil air temperaturnya dapat dari mana, nanti ada nilainya. Ini juga udah ada dasar-dasarnya. Di sini ada misal kayak gini, solar absorbnya berapa itu karena anggapannya ini apa warnanya grey jadi 0,82 misal. Ini kalian sesuaiin tuh dengan warna dinding kalian. Terus di sini juga ada yang kalian bisa edit panjang, tinggi dan sebagainya. Ada dinding barat pintu sama dinding barat pintu sama dinding barat yang bagian dindingnya, selatan sama utara. Nah, ini kalian bedain, misal ada pintu kan tentu nilai U-nya, koefisien termalnya itu tentu beda kan, nggak sama gitu. Jadi kalian bedain juga ya. Habis itu kalian bisa masukin tuh. Ini conduction time faktornya kalian bisa cek di di sini. Ada di tabel kok conduction time faktornya di Asrai. Bisa dipahami ya. Terus kemudian untuk nilai U-nya kalian juga bisa cari di Asrai. Kalian tinggal cari aja U, BTU ini udah nanti ada. Kemudian untuk ini yang perkalian ini yang terkena sinar matahari langsung. Terus yang ini ada lagi satu tambahan yang dinding utara. Lah yang ini nggak kena sinar karena ini pepetan gitu. Nah, yang nggak kena sinar matahari langsung itu kalian bisa ukur rumahnya pakai tadi yang biasa UA delta T tadi. Punya kalian tahu, A-nya udah tahu, terus delta T-nya dari suhu temperatur ruang. Ruang sebelah atau sebelahnya. Maksudnya yang sebelahnya itu apa? Ruangan atau apa gudang. Pokoknya suhu yang sebelahnya. Tinggal kalian kurangin. Nah, di sini kalau tadi kan ada conduction time factor. Di sini nggak ada. Kan logikanya ruangan sebelah itu tidak suhunya, asumsi di sini ya itu nggak dipengaruhi oleh sinar matahari, jadi kayak konstan akan selalu sama kayak gitu. Udah kalian masukin yang jadi yang conduction time faktornya kalian bisa cari di tabel, nilai nilai U-nya, koefisien termalnya kalian juga bisa cari, terus lihat sisa-sisanya ya tinggal kalian udah masukin tadi. Udah kalian udah dapat eh, apa tadi beban yang ada di dinding. Nah, nanti lihatnya di sini di resume. Oh ya, disclaimer dulu ya. Eh, yang ada di sini itu belum tentu sama sama kasus kalian gitu. Jadi nanti pada akhirnya kalian akan melakukan modifikasi agar sesuai dengan case yang kalian temui. Mungkin kayak gitu ya, gitu. Kemudian kasus kemudian ada ngitung roof. Jadi kan atas kami itu eh, asumsinya itu atap gitu. Apa maksudnya? Eh, langsung genting gitu. Nah, kami pakai hitung roof. Nah, di sini tuh kalian bisa masukin nilai-nilai yang udah didapat. Misal kayak genteng itu berapa conduction-nya. Nah, itu kalian bisa masukin di sini nilai-nilainya.
Terus, oh ya, tadi ada yang kelupaan. Di conduction time factor tuh nilainya itu persen. Jadi total 1 sampai 24 jam itu nilainya itu pasti 100%. Nah, ini kayaknya aku lupa belum dibagi 100 ya. Jadi nanti aku taruh di sini di bagian perhitungan bebannya bagi 100-nya. Kayak gitu. Nah, ini sama, cuma bedanya di sini kalau nilainya alfa beda, atap misal apa namanya genting itu warnanya merah misal 0,63 terus apalagi nilainya delta R-nya itu 20 dari ini disebut 20 kalau permukaannya itu horizontal. Nah, ini 20. Terus dan sebagainya sama ngitungnya kayak roof, kayak sorry kayak wall. Nah, ini U-nya belum diganti ya. U-nya genting itu berapa? Ya, itu belum diganti. Tapi kurang lebih asumsinya sama ini. Dan ini kalian sesuaiin ya dengan apa yang dipakai gitu. Kalian masukin tuh nilai-nilainya, nanti kita dapat ambil kayak gini ya. Berarti yang internal udah, yang dinding udah, yang atap udah. Kan lanjut ke ini, yang melewati jendela. Nah, di sini ada conductive sama transmitted solar heat gain. Ini metodenya sama ya, yang conductive dia UA kali delta T sama. Kayaknya ya udah kalian masukin tadi di luar, di informasi matinya. Terus punya, nah ini punya kalian cari tuh. Nah, tadi kalian bisa cari di tabel bawah. Nah, ini kami ngambil yang tabel. Nih, tabel berapa ini? Sekitar chapter 18 lah. Kalian cari ya nilainya berapa. Punya. Terus kalian masukin. Di sini 1,08. Masukin. Udah. Terus eh untuk radiatif sama convectionnya ya kalian bisa cek juga di sini. Karena nilai SHG-nya itu SHG-nya lebih dari 0,5, maka nilainya yang diambil itu 0,33 untuk yang radiatif. Nah, ini udah 0,3. Ini sisanya berarti. Nah, untuk nilai ini, transmitted solid gain tuh rumusasinya nggak kayak gini. Ribet. Ada A, E, SHG, apa, theta kali I, kayak gitu. Nah, jadi untuk operan partikum, untuk menyederhanakan itu, jadi rumusnya pakai ini aja. Nah, nanti kalau kalian pakai FP, jangan pakai ini. Kalian harus cari lagi di Asrai, kira-kira gimana ngitung yang benar gitu. Ini cuma eh, beberapa disingkat karena tadi keterbatasan waktu dan perhitungan yang rumit gitu. Kurang lebih gitu. Dan nanti kalian tinggal isi aja. Yang lain udah otomatis kok. Kayak contoh nilai sun scale-nya tadi kan bisa cek di sun scale. Habis tadi udah window, roof, wall, ada yang ventilasi dan infiltrasi. Di sini tuh kalian harus ngitung berapa beban akibat adanya ventilasi dan infiltrasi. Karena ruangan itu cuma ada pintu yang bisa dibuka. Jadi ya udah hitung yang bagian itu doang. Nah, di sini apa namanya? Bentar. Ini dikosongin aja biar nggak bingung. Karena anggapannya gimana ya? Nilainya ya ini di CFM-nya aja udah nol. Nah, nanti kalian bisa hitung ada rumusnya di sini. Ada beban sensibel sama laten. Nah, yang buat radiatif sama konvektif tuh biasanya yang dipakai yang sensibel. Jadi yang laten nggak dipakai sih, bisa diabaikan. Nah, itu kalian bisa kali tuh. Nilai-nilainya udah ada semua. Yang nggak ada CFM-nya. Nah, CFM-nya itu kalian bisa ngitung. Kalian bisa rujuk di Asrai. Agak ribet, jadi makanya kalian bisa langsung aja cek di Asrai gimana cara ngitungnya. Nah, ini yang nilai yang dapat misalnya yang umumnya non residensial itu 1. Jadi ya tinggal masukin. Kenapa yang atas nol? Karena pintunya ditutup. Kan nggak ada orang sebelum jam 8. Nah, itu udah ketemu nilainya berapa. Nanti bisa dicek di resume. Nah, cek tek udah. Ya, tadi kan kita udah ngitung tuh yang wall berapa, radiatif konvektifnya, roof berapa, radiatif konvektifnya, window berapa, pencahayaan berapa, orang berapa, motor berapa, equipment berapa, dan seterusnya. Nanti kan bisa resume tuh di sini. Nah, sekilas ya kan cek grafiknya udah betul. Turun 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 naik 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 naik, naik, naik turun.
Dinaik, turun. Ini tepat-tepat jam-jam siang gitu, paling panas. Nah, kalian dapat nanti totalnya gitu. Itu total BTU per hour. Nah, ini kalau pakai cara kasar ya, satu apa namanya? Kalau nggak salah, satu PK itu sekitar 9.000 BTU per hour kalau nggak salah. Jadi eh, satu AC itu sekitar 9 ribuan. Nah, kan bisa cek nih. Ini kasar-kasaran. Nanti kalau aku salah, ini ya, aku cek lagi. Tapi nggak salah 9.000. Misal ini 11 satu. Jadi 1.000 bagi 9.000 tuh. Nggak ada setengah kan. Berarti sebenarnya nggak butuh AC nih. Nggak butuh AC, nggak butuh AC. Ini juga. Ini butuh satu AC. Mulai jam 7 tuh udah butuh AC. Ini udah butuh dua AC sekian. Sekian, sekian, sekian. Nanti turun lagi sampai nggak butuh AC lagi. Nah, ini dari BTU per hour tuh nanti kalian bisa konversi tuh. Berapa AC yang dibutuhkan. Nanti kalian bisa, kalau cara kasarnya itu dibagi 9.000. Itu kelihatan AC yang asumsinya satu PK itu 9.000 BTU per hour. Tapi kalau nanti kebutuhannya misal dipaksa tetap satu AC tapi butuh untuk mengcover suhu sekian, itu bisa dihitung agak ribet. Mungkin kebutuhan FP ya. Itu nanti kalian bisa dapat dari BTU per hour itu kalian bisa hitung selisih suhu dan sebagainya. Nanti ketemu nih dengan satu AC sekian tapi dinyalain sekian waktu. Nah, di sini enggak, ini cuma kasar-kasaran aja butuh berapa AC. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sedikit informasi yang mungkin belum tercantum di sini ya. Ada beberapa hal yang nggak tercantum. Misal di sini nggak ada lantai. Oh, nggak ada lantai, padahal sebenarnya ada. Karena lantai di sini kan langsung ke tanah. Itu dianggap nol. Kalau misal lantainya itu lantai dua, itu berarti kan ada lantai dua. Itu nanti ngitungnya pakai sama, kayak partisi, conduction biasa. Kayak gini. Ini, floor. Nah, itu kan bisa tambahkan tuh. Kalau di sini nggak ada lantai, jadi kebetulan nggak ada. Nanti dari hal tersebut, kalian bisa dapat nilainya ini. Terus kalian bisa tentu ini dalam waktu dalam jam sekian, waktu sekian, dalam jam sekian, pada maksudnya dalam waktu pada jam sekian, itu butuh berapa AC. Itu kalian bisa cek di sini. Nah, itu output yang mungkin kalian bisa dapat ya di praktikum penghawaan buatan. Nah, untuk teman-teman, sekali lagi disclaimer ya. Yang pertama, ini hanya sebagai penambah wawasan. Jadi, tidak sebagai rujukan. Rujukan kita tetap ke Astra Handbook. Dan sudah jelas di nilai-nilai tertentu, contoh kayak nilai E ini, kita ngambilnya nggak dari perhitungan yang benar-benar ribet, tapi langsung ngambil dari Sankil. Nah, kita ngambilnya dari sini. Seharusnya kalian ngitung gitu. Di sini ada kok cara hitungnya. Nilai E. Soal temperatur tuh nilainya. Nah, itu karena terlalu ribet di sini nggak ada. Jelas kalau kalian ngambilnya KFP, nanti pasti dikorek. Dan aku udah tegaskan ya. Kalau di sini tuh untuk pertama untuk penghawaan praktikum, penghawaan buatan untuk praktikum, dan ada beberapa nilai yang diganti dengan nilai yang setara, tapi tidak equal. Misal satuannya sama gitu. Dan harapannya nanti teman-teman kalau nanti ngerjain FP tentu nggak cukup ini dipakai. Kan harus bisa ngembangin sesuai yang ada di Astra Handbook. Tapi kurang lebih kayak gini. Mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan ya. Aku harap teman-teman bisa lancar mengerjakan. Ini videonya singkat banget, maaf. Terus juga banyak tadi nggak dijelaskan apa-apanya. Karena kalau masalah penjelasannya itu kalian bisa cek di Asrai. Lebih akurat dan lebih jelas. Yang penting di sini tuh konsepnya. Kayak kalian ngerti dulu. Oh, ini ngerjain apa, terus masukin apa, ngitungnya kira-kira gimana, step-step yang perlu diambil apa, seperti itu. Kalau lebihnya nanti teman-teman bisa tanya ke asisten maupun baca di Astray Handbook. Di situ udah sangat lengkap. Oke, aku sekian ya, aku tutup ya. Terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf jika banyak kurangnya dan memang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.